Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20.170.12.0039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahman. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan topik tujuan, manfaat, komponen, dan prinsip sistem surveillance. Adapun soal yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh tujuan sistem surveillance. Adapun tujuan dari sistem surveillance adalah untuk memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Dan tujuan khusus dari suatu sistem surveillance adalah yang pertama untuk memperkirakan tingkat penyakit atau memonitor kecenderungan tren penyakit. Yang kedua yaitu untuk menemukan kasus dan secara cepat mendeteksi wabah penyakit atau penularan. Yang ketiga untuk memungkinkan deteksi dini penyakit-penyakit yang baru muncul dan eksotis atau mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Yang keempat untuk membuktikan bebas dari penyakit tertentu atau memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Contoh dari tujuan dari surveillance ini adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian terhadap COVID-19. Yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh manfaat dari sistem surveillance. Adapun manfaat dari sistem surveillance itu yang pertama untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan yang penting, yaitu untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu sebagai gambaran perjalanan alami suatu penyakit, contohnya penyakit diare akibat salmonella, masa inkubasinya sekitar 6-48 jam. Yang ketiga yaitu sebagai deteksi KLB, itu kejadian luar biasa, contohnya mendeteksi kejadian luar biasa malaria di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 2018. Yang keempat yaitu untuk dokumentasi, distribusi, dan penyebaran peristiwa kesehatan yang juga bermanfaat untuk epidemiologi dan penelitian laboratorium untuk keperluan evaluasi, pengendalian, dan pencegahan penyakit. Contohnya seperti upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit COVID-19. Yang kelima yaitu sebagai tool monitoring dapat memperkirakan perubahan dalam praktek kesehatan dan sebagai perencanaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh komponen sistem surveillance. Adapun komponen sistem surveillance yaitu yang pertama pengumpulan data, yaitu yang berisikan yang dilakukan secara pasif menggunakan data sekunder dan secara aktif menggunakan data primer, menggunakan data rutin yang telah dicatat atau dilapor dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang sedang berjalan, dan data yang dikumpulkan jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit. Contohnya indikator derajat kesehatan ibu hamil. Yang kedua yaitu kompilasi atau pengolahan, analisis, dan interpretasi. Tujuannya yaitu untuk melihat variabel-variabel yang dapat menggambarkan masalah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, beserta analisis dan interpretasi di sebuah tanggapan, saran, tindakan dalam masalah yang ada, dan menentukan prioritas masalah. Yang ketiga yaitu diseminasi informasi, yaitu penyebarluasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau berkepentingan. Diseminasi dapat dalam bentuk laporan, buletin, seminar, dan lain-lain. Contoh diseminasi yaitu informasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Yang terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan juga memberikan contoh prinsip sistem surveillance. Adapun prinsip sistem surveillance yaitu yang pertama sederhana atau simplicity, yang dimana dilihat dari sudut pandang struktur termasuk aliran informasi dan kesederhanaan alatnya. Contoh dari sederhana ini yaitu penerimaan data. Yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility, yang mana mempunyai fleksibilitas pada perubahan. Sistem ini dapat mengadaptasi perubahan dalam kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu dapat diterima atau accessibility, yang dilihat dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan yang terlibat termasuk kasus atau pasien yang terdeteksi atau terdiagnosis. Yang keempat yaitu kepekaan atau sensitivity,
quality yang dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus-kasus penyakit. Contohnya yaitu mengidentifikasi kejadian luar biasa. Yang kelima yaitu kualitas data atau data quality, yang mana menggambarkan kelengkapan dan validitas data yang dikumpulkan. Yang keenam yaitu ketetapan waktu atau timelines yang dipengaruhi oleh ketepatan data mulai dari deteksi, pengiriman pelaporan, pengelolaan, dan pendistribusian informasi. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait tujuan, manfaat, prinsip surveillance. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.